Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda bismillahi musta'ina. Radin bihi mudabbira mu'ina. Walhamdulillahi kama hadana. Ila sabilil haqqi wajtabana. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh. Wa min masawi amali astaghfiruh. Wa asta'inuhu ala nailir ridha. Wa astamiddu lutfahu fima qada. Wa ba'du inni bil yakini ashhadu syahadatal ikhlasi alla yu'badu bil haqqi ma'luhun siwar rahmani man jalla an aibin wa an nuqsani wa anna khaira khalqihi muhammada man ja'ana bil bayyinati wal huda rasuluhu ila jami'il khalqi bin nuri wal huda wa dinil haqqi shalla alaihi rabbuna wa majjada wal ali wa sahbi dawaman sarmada wa ba'du ayyuhal ahibbatil kiram a'azzakumullahu jami'an. Kita kembali diizinkan untuk melanjutkan pembahasan kita ya, yang insyaallah sekarang kita akan lanjutkan hadis yang ke berapa lagi sekarang? Hadis yang ke-16, hadis as-sadis asyar. Hadis yang ke-16 dari kitab Bahjatul Qulub Al-Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar Syekh Abdurrahman As-Sa'idi. Seperti biasa, bagi yang ingin atau yang sudah hafal hadisnya, silakan disetor hafalannya. Hadisnya tidak panjang. Tafadhol. Siapa yang mau menyetor hafalannya? Nah, assalamualaikum. Tapi tidak ada parfumnya. Masya Allah. Semoga Allah memberi balasan yang lebih baik. Baik. Antum, silakan. Nah, barakallahu fiik. Itu sanadnya dari Jami' Tirmizi ya. Nah, barakallahu fiik. Tapi tidak ada parfum. Assalamualaikum. Ada yang masih mau menyetor hafalannya? Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Al-hadithu as-sadisu asyara. An Abi Sirmata radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man darra Allahu bihi wa man syaqqa Allahu alaihi rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiik. Ahsanallahu ilaikum jami'an. Baik, hadis ini datang dari sebagian lafaz dengan kalimat dengan mentakid ya. Kalau ini mutlak. Sebagian lafaz muqayyad dengan kalimat muslim. Man darra musliman darallahu bih. Wa man syaqqa musliman syaqqallahu alaih.
Tentu mutlak dan muqayyad itu berbeda maksudnya. Kita lihat derajat hadis ini hasan sebagaimana dihasankan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullah dan yang lainnya. Hadis ini berbicara tentang usul yang sangat penting di dalam Islam, usul ya tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalas seseorang sesuai dengan perbuatannya. Al-jaza min jinsil amal. Juga hadis ini berbicara tentang usul yang lainnya, itu pondasi atau pokok permasalahan yang berkaitan dengan ad-darar. Sebagaimana hadis Nabi yang pernah kita bahas, la darar wala dirar. Kalau sebagian ahli usul mengungkapkannya dengan kaidah ad-darar yuzal. Ad-darar yuzal, bahwa bahaya itu dihilangkan. Nah, ini hadis memberi kita beberapa penjelasan sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh di dalam kitabnya ini. Beliau mengatakan, "Hadzal hadis dalla ala aslain min usulis syariah." Hadis ini mencakup menunjukkan dua usul penting, dua pokok penting dalam permasalahan agama. Ahaduhuma annal jazaa'a min jinsil amal fil khair wa syarr. Bahwasanya balasan Allah itu sesuai dengan amalan. Baik amalan itu adalah amalan baik maupun itu adalah amalan buruk. Wa hadza min hikmatillah allati yuhmadu 'alaiha fa kama anna man amila ma yuhibbuhullah ahabbahullah, dan ini termasuk hikmah Allah. Hikmah artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Allah Subhanahu wa taala ketika menghukum orang-orang zalim, itu bukan berarti Allah itu zalim, tapi Allah memang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Karena kezaliman jika diganjar dengan hukuman itu adalah sesuatu yang setimpal. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, jazaa'u wifaqa, balasan yang setimpal. Ketika penghuni neraka diganjar oleh Allah dengan siksaan yang pedih, dengan air, darah dan nanah, dengan makanan dari zakum, dengan air seperti minyak mendidih, maka itu adalah jazaa'u wifaqa. Bukan Allah zalim kepada hambanya, tapi itu balasan yang setimpal. Itu adalah hikmah yang merupakan perbuatan terpuji dari Allah. Maka hikmah itu mestinya kita miliki. Sebagai seorang muslim kita harus bersikap hikmah. Kadang orang menafsirkan kalimat hikmah dengan kata bijak. Hikmah sama dengan bijak. Ya, terus terang itu memiliki makna yang hampir mirip tapi tidak sama. Kenapa? Karena hikmah itu ada ilmu di dalamnya. Bijak ada juga ilmu di dalamnya. Tapi terkadang ada perbedaannya. Tapi ala kulli hal, ketika seseorang dikaruniai oleh Allah sikap hikmah, maka dia akan menempatkan segala sesuatunya pada tempatnya. Seperti misalnya ketika syariat mengajarkan kita untuk tidak marah. La taqdab. Faraddada miraran la taqdab. Itu hukum asal. Jadi syariat mengajarkan kita agar bersikap sabar, tidak pemarah. Tapi syariat juga mengajarkan kita bersikap hikmah. Hikmah artinya apa?
meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maka ketika kita memang terpanggil atau diwajibkan untuk marah, maka kita wajib marah. Jangan ketika diwajibkan untuk marah, kita tidak marah berdalilkan dengan hadis ini. Ini namanya tidak meletakkan hadis pada tempatnya. Oleh karena itu Imam Syafi'i berkata, man istaqdoba. Istaqdoba dari wazan istaf'ala. Man istaqdoba walam yaqdob. Siapa yang diminta untuk marah, dipancing untuk marah seperti diganggu agamanya, walam yaqdob, dan dia tidak marah, fahuwal himar, maka dia tidak ubahnya seperti siapa? Keledai. Itu pemisalan yang sangat jelek. Keledai itu kalau datang dalam Al-Quran itu muncul ya untuk pemisalan ahmak, orang yang tidak punya otak. Artinya memang ketika orang terpancing untuk marah dan dia tidak marah, diganggu agamanya, diganggu kehormatannya, diganggu istri dan anaknya, dia yang tenang saja, maka dia seperti himar, kata Imam Syafi'i. Ini namanya hikmah. Fakama anna man amila ma yuhibbuhullah ahabbahullah. Nah, ini bentuk contoh dari hikmahnya Allah. Ketika orang melaksanakan perbuatan yang dicintai Allah, maka Allah pun akan mencintainya. Wa man amila ma yubghiduhullah abghadahullah. Nah, sebaliknya, siapa yang melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah, maka Allah pun akan membencinya. Wa man yasurru ala muslim wa man yassaru ala muslim yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. At-taisir ya artinya memberi kemudahan. Ini fi'il muta'addi. Jadi, siapa yang memberikan kemudahan bagi seorang muslim, Allah akan beri juga dia kemudahan atas dirinya. Dan ini berlaku untuk semuanya. Ini hanya sekedar contoh, bukan pembatasan. Maksudnya, siapa yang memberi kemudahan, Allah beri dia kemudahan. Siapa yang menutupi aib, maka Allah akan tutupi aibnya. Siapa yang menolong, maka dia akan ditolong. Dan seterusnya. Ini kaidah. Allah akan membalas kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Makanya, ya orang yang menutupi aib saudaranya, di hari kiamat, nanti Allah akan tutup aibnya. Orang yang suka memberi kemudahan bagi saudaranya di hari kiamat dan di dunia juga, Allah akan beri kemudahan baginya. Ini maksudnya. Kemudian, waman farraja an mu'min kurbatan min kurabid dunya farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang menghilangkan satu kesulitan bagi seorang muslim di dunia, balasannya Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan satu baginya kesulitan di hari kiamat. Mungkin kita berpikir, bagaimana dengan kesulitan dunia? Itu namanya membabi aula. Lebih-lebih, kalau seandainya satu kesulitan dunia dibalas dengan satu kesulitan dengan kesulitan yaumul qiyamah, itu tidak sebanding. Artinya lebih besar kesulitan yaumul qiyamah tentunya. Maka lebih-lebih Allah akan hilangkan baginya kesulitan di dunia. Jadi jangan dia bilang kalau orang membantu saudaranya cuma di akhirat jadi dibalas, di dunia tidak. Bukan begitu pemahamannya. Dia dibalas di akhirat mimbabi aula fid dunya, lebih-lebih di dunia. Kalau kita bandingkan kesulitan di dunia dan kesulitan akhirat, itu tidak setimpal. Artinya Allah memberi balasan mudha'afah, berlipat. Karena antum bayangkan hari di mana tidak ada lagi yang bisa membantu. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari tidak bermanfaat lagi apapun, termasuk anak yang biasa membantu kita, harta yang biasa memudahkan kita, tidak bermanfaat sama sekali lagi nanti di hari kiamat. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan perbuatan kita di dunia ini sebagai alasan atau sebab untuk memberikan kita kemudahan nanti di hari kiamat. Ini kaedah-kaedah yang disebutkan oleh Syekh sebagai contoh-contoh dari penerapannya. Wallahu fi hajatil abd, maka al abdu fi hajati akhih. Seseorang akan memenuhi kebutuhannya, Allah akan memenuhi kebutuhan seseorang selama seseorang itu memenuhi kebutuhan saudaranya. Ini adalah
ya sifat yang sebenarnya tabi'iyah, sifat yang mestinya melekat pada diri seorang muslim. Ya, seorang muslim itu dia selalu bermanfaat bagi orang di sekitarnya, bahkan bukan hanya bagi manusia, bagi binatang pun, karena Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Sebelumnya kita sudah membahas tentang hadis kedudukan manusia, ada yang sifatnya khusus, yang memiliki hak khusus, dan ya ada yang memiliki hak umum. Itulah muslim, dia memberikan hak kepada masing-masingnya yang berhak menerimanya. Maka ini ya seseorang memenuhi kebutuhan atau hajat dari saudaranya, maka jangan khawatir. Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Allah akan memenuhi hajatnya. Allah akan memudahkan urusannya. Maka antum lihat ketika ada seorang yang dermawan, yang suka menginfakkan hartanya, mengeluarkan hartanya, berderma di jalan Allah, dia membantu thalabul ilm untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah mudahkan bisnisnya. Dan itu terjadi ketika di zaman sahabat ada 2 orang bersaudara, satunya pebisnis, satunya penuntut ilmu. Seorang saudaranya ini berkata kepada saudaranya yang penuntut ilmu, dia bilang, Allah membukakan bagimu jalan menuntut ilmu, sedangkan Allah membukakan jalan bagiku untuk berbisnis. Sekarang kamu fokus menuntut ilmu, saya yang akan menanggung semua biayamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan kepada kita berdua. Akhirnya apa? Dia menuntut ilmu, akhirnya sampai dia jadi orang yang berilmu, orang yang menjadi rujukan, dan saudaranya ini Allah beri keberkahan pada perdagangannya. Maka jangan pernah khawatir. Ini motivasi sebetulnya bagi orang-orang yang memiliki kelapangan dan kelebihan di pintu lain, maka dia memenuhi kebutuhan-kebutuhan saudaranya yang membutuhkan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya, memberi keberkahan kepada hartanya, memberi keberkahan kepada usianya, memberi keberkahan kepada keluarganya dan pada umurnya. Inilah ya balasan Allah yang sangat setimpal terhadap perbuatan seorang hamba. Kemudian al-asl tsani atau kadzalika man darra musliman, sebaliknya siapa yang memberi bahaya bagi seorang muslim, ini tidak tergambar sebetulnya terjadi dari seorang muslim membahayakan saudaranya, karena itu bukan sifat seorang muslim. Tapi ketika ahli fikih mengungkapkan kaidah ad-darar yuzal, ini memberi isyarat kepada kita bahwa itu waqi'iyah, itu faktanya seperti itu. Jadi kadang kaum muslimin itu bisa jadi dia tergelincir, bisa jadi dia terjatuh, bisa jadi dia terjebak dalam tipu daya, bisa jadi dia membahayakan saudaranya. Waman makara bihi makarallahu bih. Nah, siapa yang membuat makar, dia akan dimakar balik. Persis seperti tadi. Waman syaqqa alaihi syaqqallahu alaihi. Siapa yang membuat kesulitan, maka dia akan diberi kesulitan yang serupa. Ila ghairi dzalik minal amsilati dakhila fi hadzal asl. Sama seperti yang kita sebutkan di yang pertama tadi. Kemudian al-asl tsani man'ud darar wal madarrah. Ya, al-madar wal madarrah, 2 kalimat yang berbeda. Ad-darar itu dia yang memulai bahaya untuk orang lain. Sedangkan madarrah itu mufa'alah, dia memberi bahaya yang semisal terhadap orang yang membahayakannya. Nah, ini juga dilarang. Jadi ada 2 hal di sini, memulai bahaya dengan membalas bahaya dengan bahaya semisal. Makanya 2 kata ini la darar wala dirar, sebenarnya ada 2 madrasah di sini, ada 2 mazhab. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang kita sebutkan barusan. Wa hadza yashmal anwa'ud darar kulluh. Dan ini mencakup semua jenis bahaya. Ad-darar yarji ila ahad amrain. Yang dimaksud dengan bahaya ini itu tidak lepas dari salah satu di antara 2 hal. Yang pertama, tafhitul maslahah, hilangnya maslahat, au
husul madarrah min wajhil wujuh. Ya, atau dia mendapatkan bahaya dari mana saja atau dari sisi manapun. Maksudnya begini, memberikan bahaya kepada seorang muslim sekecil apapun itu dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis disebutkan tidak boleh mengambil harta seorang muslim ya tanpa keridhaan jiwanya. Bahkan mengambil sebuah tongkat kecil atau sebatang siwak dari sakunya tanpa izinnya, tanpa keridhaannya itu haram di dalam Islam. Lalu bagaimana pendapat antum dengan orang yang mengambil harta muslimin yang lebih besar daripada itu? Ya, meminjam hartanya dengan niat untuk tidak mengembalikannya. Ketika ditagih justru dia yang marah-marah. Nah, ini namanya mumatil dalam istilah fikih. Ada orang yang seperti itu. Dia pinjam duitnya orang, awal meminjam enak-enak bahasanya, pas ditagih dia yang ngamuk-ngamuk. Nah, ini kan aneh, tapi ada yang seperti itu. Ini mumatil, ini bisa dibawa ke pengadilan dan bisa dipenjara. Kalau seandainya dia tidak mau membayar hutangnya, makanya hutang itu jemaah sekalian merupakan muamalah yang paling panjang ayatnya di dalam Al-Quran. Satu halaman full itu hanya berbicara masalah hutang. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun ay yaktub kama 'allamahu Allah falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihil haqqu falyattaqillaha rabbah, sampai akhir ayat. Satu halaman. Disuruh kita menulis itu hutang. Kenapa? Karena pada umumnya manusia kalau berhutang dua kemungkinan. Kalau tidak dia lupa, kalau tidak dia tidak mau membayar. Dua saja kemungkinannya. Kalau dia ingat, biasanya dia berat hatinya untuk membayar. Makanya perlu dicatat. Makanya ini pada umumnya. Supaya tidak tertimbul perselisihan di belakang hari. Makanya masalah hutang itu jangan bilang, oh ini saudara saya, oh ini teman saya, tidak perlu dicatat. Jangan. Timbul masalah di belakang hari. Oh ini adik saya, oh ini kakak saya. Tidak, hutang-hutang. Hutang mesti dicatat, perintah dari Allah. Supaya apa? Supaya tidak timbul masalah di belakang hari. Karena itu menimbulkan bahaya bagi yang dihutangi. Makanya orang yang berhutang itu mereka ketika ditagih misalnya dan dia menolak untuk ditagih, maka kita harus punya bukti untuk membuktikan bahwa dia berhutang kepada kita. Maka perlu dicatat. Saya ingat ada teman, dia mahasiswa juga waktu itu di Madinah, dia berbisnis juga, orang Cina. Dia bilang sama saya bahwa kalau kita berhutang harus dicatat. Saya sudah punya pengalaman tentang ini katanya. Saya punya teman bisnis di satu tempat kerja saya. Dia berhutang puluhan sekitar kalau puluhan juta kalau kita ya mungkin lebih dari 50 juta hutangnya. Tapi dia satu rekan bisnis. Ya kalau kita kan gampang itu. Kita kan satu rekan bisnis, nggak apa-apa, nggak dicatat, pasti dibayar. Tahu-tahu pas ditagih, dia lupa, banyak alasannya, selalu menunda-nunda, padahal dia sudah mampu membayar sebetulnya. Akhirnya apa? Berujung di pengadilan dan akhirnya mampu dia kembali mengambil ini uangnya karena ada buktinya. Nah, di situ pelajarannya bahwa jangankan ya rekan bisnis, saudara kandung saja bisa orang baku berselisih kalau persoalan uang. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat hikmah dalam menentukan sesuatu hukum muamalah agar tidak terjadi doror di belakangnya, tidak jadi bahaya di belakangnya. Ini bab muamalah. Bab muamalah bab yang sangat sensitif. Makanya semua hal-hal yang berpotensi menimbulkan masalah itu selalu dijelaskan oleh syariat. Karena
Kalau tidak dijelaskan oleh syariat, potensi besarnya orang akan jatuh kepada hal tersebut. Tapi syariat itulah keindahan Islam. Ilmunya ya sangat lengkap, sehingga kaum muslimin kalau menerapkan ini seluruh aturan dalam muamalah yang diajarkan oleh Islam, itu nggak ada mereka itu ya akan tertipu, nggak ada mereka itu akan berselisih. Kenapa? Karena sudah lengkap. Karena dia dibangun di atas pondasi tidak boleh membahayakan orang lain. Antum lihat di bab jual beli misalnya, ada namanya khiyar, khiyar dengan segala jenisnya. Ada khiyar uyub, ada khiyar majelis. Ya, kalau ada orang membeli barang ini ditadlis, artinya ditutup-tutupi aibnya. Pas dibeli baru ketahuan aibnya, maka dia memiliki pilihan untuk mengembalikan ini barang. Ini namanya khiyar tadlis. Begitu juga khiyar majelis. Rusak itu barang di tempatnya, maka dia boleh mengembalikan barang tersebut. Supaya apa? Supaya tidak terjadi perselisihan. Itu doror namanya di dalam bab muamalah. Sebagaimana doror juga dalam masalah yang lainnya yang begitu banyak di dalam kehidupan kita. Ini yang disebutkan oleh Syekh dalam penjelasan ini. Seperti doror yang berkaitan dengan pernikahan misalnya, disebutkan juga di sini. Allah Subhanahu wa taala misalnya mengatakan dalam Al-Qur'an tentang bolehnya seseorang suami yang mentalak istrinya merujuk kembali istrinya dengan syarat apa? Tidak memberikan kepadanya bahaya. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Ya, bu'ulatuhunna artinya mantan suaminya yang sudah mencerainya, ahaqqu biraddihinna fi dzalik. Dia lebih berhak untuk merujuknya atau menikahinya kembali daripada orang lain. In arada fi dzalika islaha. Jika dia inginkan pada hal tersebut perdamaian atau kebaikan. Islah lawan dari apa? Dari doror. Jadi kalau dia inginkan dari merujuk istrinya tersebut adalah untuk membahayakan sang istri, maka itu diharamkan. Dan seorang istri ketika dibahayakan oleh suaminya, dia memiliki hak fasakh namanya. Hak apa lagi istilahnya? Melakukan gugatan cerai atau khulu' dengan memberikan mahar atau sebagian atau seluruhnya, kecuali kalau diridhoi oleh suaminya, mantan suaminya itu. Kalau dia misalnya sudah melihat tidak ada kecocokan dengan suaminya ini, apakah karena faktor dia tidak suka pada suaminya, takut tidak berbakti pada suaminya, dia boleh menggugat cerai dengan alasan yang syar'i tentunya. Supaya apa itu? Supaya tidak ada ad-doror, tidak ada bahaya ya pada si sang istri. Atau seperti juga banyak perempuan hari ini digantung oleh suaminya, tidak dinafkahi juga, tidak dicerai juga. Maka bagi wanita ini untuk menghilangkan doror atau bahaya pada dirinya, dia boleh untuk menggugat cerai suaminya. Nah ini keindahan ini syariat. Dan beberapa contoh di sini disebutkan oleh Syekh. Wa kadzalika la ya wa min zalikal haif fil ahkami syahadat al-qismah, ini di antara contoh-contoh. Wa asyaddu min zalika al-waqi'a fin nas inda ulah wal umara. Liyugrihim bi uqubatihi aw akhdhi malihi aw man'ihi min haqqi huwa lah fa inna man amila hadzal amal fa innahu baghin falyatawaqqa' al-uqubal ajilah wal ajilah. Ini juga yang paling masuk dalam pembahasan tidak boleh memberikan bahaya kepada orang lain ini,
itu masuk di dalamnya adalah pemerintah, umara, ulatul umur. Mereka diingatkan, barang siapa yang memberi kemudahan bagi kaum muslimin, maka dia akan diberi kemudahan oleh Allah. Siapa yang memberi kesulitan bagi kaum muslimin, maka Allah akan memberi kesulitan baginya. Itu sudah hukum Allah. Siapa yang memberi bahaya kepada kaum muslimin, Allah akan memberi bahaya baginya. Maka ini juga nasihat bagi pemerintah untuk menyayangi masyarakatnya, menyayangi rakyatnya. Kalau ingin disayangi oleh Allah, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, irham man fil ard yarhamkum man fis sama, kata Nabi. Orang yang penyayang akan disayangi. Sayangilah makhluk Allah yang di bumi, maka Allah yang di langit akan menyayangimu. Sebaliknya, siapa yang menyulitkan kaum muslimin, yang mengambil hartanya tanpa hak, yang menzolimi mereka, yang membuat mereka kesulitan dalam kehidupannya, baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dalam muamalahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawabannya nanti di hari kiamat dan akan menyulitkannya di dunia. Nah, ini adalah nasihat bagi para orang yang diberi oleh Allah amanah untuk mengurus urusan kaum muslimin. Makanya berat itu sebetulnya, ya, mengurusi urusan kaum muslimin karena pertanggungjawabannya yang begitu besar. Karena Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan, mempercayakan, ya, kemaslahatan kaum muslimin dalam perkara dunia mereka kepada para pemerintah. Kalau ini disalahgunakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan bermuamalah dengan mereka sesuai dengan muamalah para pemerintah kepada rakyatnya. Kalau dia memudahkan, maka Allah akan beri dia kemudahan. Kalau dia menyulitkan, maka dia akan diberi oleh Allah kesulitan. Sebagaimana halnya juga ulama. Ulama yang Allah amanahkan kepada mereka urusan akhiratnya kaum muslimin, itu juga berlaku baginya ini hadis. Bahwa ulama apabila ditanyakan kepada mereka suatu permasalahan yang dua permasalahan yang bertentangan secara zahirnya, tidak ada murajjihnya, ya, bertentangan tapi tidak ada yang ditahu mana yang lebih kuat, maka dia pilih yang lebih mudahnya, itu yang lebih afdolnya. Jangan memberi kesulitan bagi kaum muslimin. Makanya ketika tidak ada dalil yang mengharamkan, jangan bilang haram. Ketika tidak ada dalil yang melarang, jangan bilang dilarang. Ini juga amanah bagi para ulama. Jangan ingin dibilang hati-hati, tapi alasan tidak ada dalil yang mendukung, maka katakan apa adanya. Apalagi kalau seandainya ada dua masalah, Nabi biasa jika dihadapkan pada dua masalah, beliau memilih yang paling mudah, selama itu tidak dilarang. Itulah agama. Nah, ini semua kaidah-kaidah seperti ini berlaku untuk siapa saja yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, urusan kaum muslimin atas dirinya. Begitu juga bahaya yang lain. Wa min hadza sukhriya bil khalq wal istihza' bihim wal waqi'a fi a'radihim. Itu sesama kita, sesama hamba Allah, sesama makhluk, sesama kaum muslimin. Jangan gampang memperolok-olok saudaranya karena itu membahayakan kehormatannya. Jangan menggibahnya karena itu membahayakan kehormatannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang menggibah, ya, nanti balasannya di hari kiamat dia setor, dia transfer, dia punya pahala kepada orang yang digibahi. Selama gibah itu adalah gibah yang bukan gibah yang diperkecualikan.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu fattaqullaha." Apakah kalian suka memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati? Wala yaktab ba'dukum ba'dha, kata Allah. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jangan kalian saling menggibah. Kenapa? Karena menggibah itu membahayakan kehormatan orang. Walaupun yang dikatakan itu benar. Menjatuhkan kehormatan orang. Itu sesama kaum muslimin, apalagi kalau yang digibah itu pemerintah yang memiliki kedudukan khusus yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Apalagi yang digibahi itu ulama, itu lebih besar lagi yang memiliki kedudukan khusus. Itu juga kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Makanya para ulama mengatakan luhumul ulama masmumah, daging para ulama itu beracun. Ya. Begitu juga orang yang mewarisi para ulama, yaitu para asatizah, para ustadz. Jangan bergampangan menyebutkan aib dan kejelekan mereka. Baik, jadi inilah kandungan dari hadis ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya memperlakukan hambanya sesuai dengan perbuatan hambanya tersebut, bermuamalah dengan hambanya sesuai dengan perbuatan hambanya itu. Oleh karena itu kita diberi pilihan, kita bebas memilih. Kalau ingin dibalas oleh Allah dengan kebaikan, maka lakukan kebaikan. Kalau ingin dibalas dengan keburukan, maka lakukan keburukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala dengan keindahan bahasa Al-Qur'an, Allah mengatakan dalam surah Al-Kahfi, bagi siapa yang ingin beriman silakan beriman. Bagi siapa yang kafir silakan kafir. Tapi ingat balasannya. Inna a'tadna lidh-dhalimina naron ahata bihim suradikuha. Kami siapkan bagi orang yang kafir naron ahata bihim suradikuha. Api yang mengelilingi mereka dari segala penjuru. Wa idza staghasu yughasu bima'in kalmul. Apabila mereka minta air, diberi air dengan air yang mendidih. Itu pilihan. Jadi kalau kita ingin Islam, ingin masuk surga, Allah akan balas. Makanya man amila sholihan min zakarin an unsa. Siapa yang beramal soleh dari zakar dan unsa, laki-laki dan perempuan, Allah balas dia dengan pahala. Nah, inilah rambu-rambu atau aturan-aturan yang Allah jelaskan di dalam hadis ini, yang merupakan usul syariah, ya, kembalinya permasalahan-permasalahan syariah kepada hadis ini. Saya kira cukup pembahasan kita pada hadis ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Allahu ta'ala a'lam. Silakan. Ya. Nabi SAW melarang, ya, tarwi'il muslim itu artinya menakut-nakuti dalam segala bentuknya. Makanya Nabi mengancam, laisa minna, ya, bukan dari golongan kami yang
mengacungkan benda tajam kepada saudaranya. Itu termasuk menakut-nakuti walaupun dalam bentuk apa? Bercanda. Sebagaimana juga masuk ke dalam keumuman hadis ini, larangan ini, menakut-nakuti muslim dengan berita-berita bohong. Menyebar-nyebarkan isu. Makanya ketika ada isu, aturannya mestinya dikembalikan kepada pemerintah atau kepada para ulama. Agar apa? Agar isu tersebut tidak membuat takut kaum muslimin. Maka hadis ini bermakna umum. Dilarang kita memberi rasa takut atau menakut-nakuti kaum muslimin. Nah, silakan. Arti hadisnya? Ya, man darra darallahu bihi. Siapa yang membahayakan orang lain, maka Allah akan membahayakannya. Siapa yang menyulitkan orang lain, maka Allah akan menyulitkannya. Itu maksud hadisnya. Silakan kalau masih ada yang silakan. Tadlis dalam muamalah itulah yang kita singgung sedikit tadi tentang masalah khiyar, ya pilihan dalam mengembalikan barang yang telah dibeli. Tadlis itu artinya menutupi cacat. Itu tadlis. Makanya mudallis itu orang yang suka menutupi aib atau cacat dalam bermuamalah. Seperti misalnya dalam ahli hadis juga ada namanya ada fulan mudallis. Itu penyebab hadisnya itu menjadi lemah. Kenapa? Karena dia menutupi ya kelemahan hadis tersebut dengan bermain kata misalnya. Dia tidak bertemu dengan perawinya, tapi dia seolah-olah mengesankan kepada para pendengarnya dia bertemu dengan perawi tersebut. Ini namanya tadlis. Dia tidak berbohong secara terus terang. Itu namanya tadlis. Menyamarkan kebohongannya. Jadi tadlis dalam muamalah artinya seperti orang yang berbisnis, menjual barang misalnya. Dia menjual mobil misalnya. Di mobilnya itu ada cacatnya. Tapi dia tidak jelaskan cacat mobil tersebut. Tapi justru dia poles ini mobil seolah-olah mobil ini tidak ada aib atau cacatnya. Nanti setelah dibeli oleh para pembelinya atau pembelinya, baru kentara ini cacatnya. Nah, ini di dalam syariat kita ada namanya khiyar tadlis. Ya boleh dia mengembalikan ini barang yang telah dia beli setelah jelas baginya apanya? Aibnya. Karena tadi si penjual sengaja menutupi aib barang tersebut. Itu namanya tadlis. Nah, silakan kalau ada, sudah ada waktu kita sedikit. Ala syira akhihi. Coba apa? Wasyira ala syira'ihi. Nah, doror dalam masalah ini itu membeli barang di atas yang dibeli saudaranya. Seperti misalnya ada seorang penjual. Datang si A membeli barang si penjual ini dengan harga normal. Tapi belum ada akad ijab kabulnya, artinya belum diserahkan ini barang kepada si A. Datang si B mengatakan saya mau yang beli ini dengan harga yang lebih tinggi, padahal harganya normal. Karena si A ini karena si B ini menawarkan dengan harga yang lebih tinggi, otomatis si penjual dia mau untung. Tapi tentu hati si A ini akan kecewa, akan sakit. Ya, padahal dia tadi membeli bukan dengan harga rendah sekali, harga normal. Cuman karena si B datang dengan menawarkan harga yang lebih tinggi, maka si penjual tentu otomatis memberikan ke si B. Ini dilarang karena itu membahayakan penjual yang lainnya. Tapi biasanya ini
yang sering terjadi itu yang si B ini bukan ingin membeli betulan, tapi hanya sekedar ingin menaikkan harga. Itu permainan para penjual biasanya. Jadi katakanlah misalnya dia menjual apa misalnya bagus. Dia menjual laptop dengan harga mungkin 10 juta. Terus laptop ini dia jual ke si A harga 10 juta. Si A ini pengen sekali ini laptop, dia mau bayar dengan harga 10 juta. Datang si B, ini sudah ada persekongkolan ya dengan penjual. Kata si B, saya mau beli ini 13 juta. Akhirnya si A, karena dia mau beli ini laptop, ya sudahlah, saya bayar 13 juta. Padahal harga aslinya itu 10 juta. Nah, padahal si B ini sebetulnya dia menawari itu bukan untuk ingin membeli, tapi ingin menaikkan harga. Itu jelas pembohongan. Nah, jadi ada dua gambaran di situ dan dua-duanya dilarang. Adapun gambaran yang kedua itu jelas, yaitu pembodohan dan pembohongan kepada pembeli. Adapun yang pertama juga dilarang karena itu bisa melukai perasaan saudaranya. Nah, silakan. Selama masih ada waktu, selama belum datang muazin. Mana muazinnya ini? Muazinnya keluar Ustaz. Jadi saya gantikan. Hah? Muazinnya keluar jadi saya gantikan. Oh, antum yang gantikan. Sudah masuk waktu? Sudah Ustaz. Sudah masuk waktu. Ini pertanyaan terakhir. Ya. Algorim, ligorimi. Dah hadir itu sekarang dalam ingatan Anda. Bentuk gambarannya seperti apa? Nah, wallahu alam. Baik. Wayak. Baik, naktafi bihadzal qadar. Mudah-mudahan ya kaidah ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, yaitu dengan memberi manfaat, memudahkan saudara kita, tidak menyusahkannya, dan tidak memberikan kesulitan dan bahaya kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan atas kita semua. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.